Saya mengikuti perguruan silat di mana setiap anggotanya diwajibkan untuk menyimpan kain kafan dengan alasan untuk mengingatkan kepada kematian. Dan kain kafan itu bertuliskan nama, tanggal lahir dan weton saya. Weton itu maksudnya apa? Hah? Weton itu apa? Oh, itu pahing kliwon itu ya. Ya. Dan setiap malam satu suro kain kafan itu dicuci dengan air kembang. Udah. Udah, ente enggak usah jadi jagoan, enggak usah jadi jagoan. Ente tinggalkan silat tersebut, ya. Ente belajar pakai senjata saja, enggak usah silat-silat ya. Ada guru perguruan yang lain tidak harus seperti ini. Atau antum bilang saya tidak mau ikut yang gini-giniannya. Ya. Karena kalau nanti kental dengan tenaga dalam, pakai jin-jin, apalagi ada acara satu suro, kain kafan macam-macam ditulis pakai kembang. Ini ritual yang tidak benar, ini khurafat. Ya. Maka tinggalkan ya ilmu silat tersebut. Ya. Pokoknya masalah syirik jangan nyerempet-nyerempet deh. Ya, udahlah. Kita ingin meninggal dalam kondisi bersih dari segala bentuk kesyirikan. Yang serempet-serempet pun kita tidak mau. Maka Nabi Ibrahim berdoa, wa junubni wa bani anak budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku, bukan cuma tinggalkan jangan sampai aku terjerumus dalam syirik. Kata Nabi Ibrahim, jauhkan. Berarti syirik di sana, kita di sini. Semua yang serempet-serempet dengan kesyirikan, dengan khurafat tinggalkan. Apalagi ada seperti ini, ya. Kain kafan tulis nama, nomor telepon jangan lupa. Nomor rekening. Ya. Ada-ada saja orang-orang. Sekarang orang mau bikin apa saja tidak peduli. Saya kadang-kadang sedih lihat. Mau di sa'i, mau bicara ini, bicara anu, bebas. Mau joget-joget di halaman Masjid Nabawi, subhanallah. Sedih saya ngelihatnya benar. Seandainya itu bukan dari selain kaumku, ya biarin aja. Ini kaumku yang melakukan demikian. Kasihan, harus ada yang ingatkan. Mereka mungkin jahil, nggak ngerti. Ya. Apalagi melakukannya dengan bangga, dengan kasihan. Ini lihat-lihat pengagungan terhadap syiar-syiar Allah, pengagungan terhadap Mekah, pengagungan terhadap Ka'bah, pengagungan terhadap Mas'ah, tempat sa'i. Itu bukan tempat main-main. Pengagungan terhadap Masjid Nabawi, pelataran Masjid Nabawi itu Masjid Nabawi, Masjid Nabi, bukan untuk kemudian goyang-goyang di situ, enggak. Jadi orang aneh-aneh zaman sekarang ya. Ini kain kafan, tulis nama, tulis ada-ada aja. Ustadz, teman-teman di kampus sering nge-share maksiat di grup WhatsApp atau secara personal. Sering ana nasihatkan, malah dikucilkan dan dibilang sok suci. Sebaiknya saya terus nasihati atau tinggalkan karena takut terwarnai. Kalau nasihati nggak dengar, left aja. Kalau dia bilang sok suci, bilang sok kotor kamu bilang. Kamu sok malaikat dan kamu sok setan bilang. Enggak, jangan begitu, ini bercanda aja. Antum bilang baik-baik. Bilang baik-baik. Bilang sok suci, sok suci. Dulu siapa namanya? Kaum Nabi Lut mencela Nabi Lut. Tatkala Nabi Lut dan keluarganya tidak mau melakukan praktek homoseksual atau lesbian, maka mereka mengatakan innahum unasun yatatahharun. Kata mereka itu orang-orang sok suci. Itu sudah ada sejak dulu. Orang apa sok suci. Kita pun kalau enggak suci, kita bukan mendukung. Taruhlah saya bermaksiat sama dengan maksiatmu, tapi saya tidak terang-terangan seperti saya punya rasa malu. Saya punya rasa malu. Mereka terang-terangan nyebar maksiat di antara, kan ini enggak punya malu seperti itu. Tegur. Bagaimana cara membayar puasa hutang Ramadan tahun lalu, sedangkan puasa tersebut tidak bisa dibayar dengan puasa Senin Kemis? Ya jangan puasa Senin Kemis. Puasa qadha ya. Enggak apa-apa harinya Senin, harinya Kemis enggak ada masalah. Atau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu juga enggak apa-apa. Tetapi niatnya jangan puasa sunnah, niatnya puasa qadha, punya hutang. Ustaz, bagaimana menghadapi teman yang berpahaman Khawarij dan teman tersebut mengirim anak artikel? Ya udah, jangan main-main dengan syubhat. Jangan main dengan apa? Syubhat. Syubhat tentang Khawarij ini luar biasa. Di Saudi sampai sepupu membunuh sepupunya.
Sampai ponakan membunuh omnya. Ini terjadi bukan di negara kita, di negara tauhid, di negara Saudi Arabia. Sampai pemboman, sampai pembunuhan. Masjid dibom. Itu terjadi. Kenapa? Dianggap khawarij, dianggap togut. Kejadian terakhir yang saya lihat waktu masjid tentara dibom. Subhanallah, masjid tersebut di situ ada halaqah tahfidz Quran. Betapa banyak mereka, karena orang tentara di sana banyak yang hafal Quran, banyak yang hafal Quran. Kemudian dibom, lagi sholat duhur dibom. Subhanallah, dari mana ini? Oh, itu togut, pembela togut, Arab Saudi togut, Raja Salman super togut. Susah seperti itu. Dan ada orang yang menganggap bahwasanya Raja Saudi togut itu masih banyak berpendapat demikian. Raja Saudi apa? Togut. Lah kalau Raja Saudi togut apalagi lain-lain. Jadi ada orang ngeser-ngeser gitu, ente nasihati nggak bisa, tinggalkan. Tinggalkan dia karena Allah, saya bilang. Tinggalkan dia karena Allah. Ente jangan main-main masalah syubhat. Jadi kalau masuk sudah susah dikeluarkan. Ustaz, saya dalil dia kuat, ente jangan main-main dengan masalah syubhat. Ya. Karena tidak gampang untuk mengkantar kalau tidak punya ilmu. Allah sudah kasih Anda hidayah, Anda mau nyerempet-nyerempet syubhat, bahaya. Jangan. Ana sering lihat di Instagram banyak orang post video-video Ustadz, namun berupa potongan-potongan. Apakah Ustadz izinkan? Waduh, saya tidak tahu ya. Saya nggak pernah laporan ya. Saya nggak pernah laporan. Ya saya kalau bermanfaat saya tidak melarang. Ya. Saya ingin ilmu saya juga bermanfaat. Saya ingin kalau saya meninggal masih ada pahala yang mengalir. Tapi ada orang-orang juga yang motong-motong yang untuk mencari-cari masalah ya. Ada. Ya. Niat-niat buruk ada. Kalau yang seperti itu saya tidak ridho. Ya, saya tidak pernah izinkan. Tapi kalau niatnya baik, kemudian dia pandai juga memotong-motong yang baik, nggak ada masalah ya. Ada perkara yang terkadang dengan potongan sudah dipahami. Ada perkara yang harus didengar secara sempurna baru bisa dipahami. Nah, kalau ada perkara yang didengar secara sempurna baru bisa dipahami, jangan dipotong. Jangan dipotong. Dahulu seorang pernah pasang susuk. Pergi ke dukun meminta-minta agar usahanya lancar. Lalu diberi jimat dan tokonya ditanam sesuatu. Kini orang tersebut sudah insaf. Apakah untuk mengeluarkan benda-benda yang ada di tubuhnya di tokonya harus datang kembali ke dukun? Bagaimana cara bertobatnya? Allah alam, saya tidak tahu ya. Kalau dia bisa keluarkan sendiri, keluarkan ya. Dia bisa keluarkan sendiri apa? Keluarkan, buang. Jangan ke dukun itu lagi. Kalau dia tahu di mana posisi ditanam, cabut, buang. Baca ayat kursi, baca tiga kul. Kemudian atau baca air, siramkan ke benda tersebut, baru kemudian apa? Buang. Adapun susuk, ini yang saya tidak tahu ini susuk bagaimana ya. Apakah dia harus ke dukun lagi? Padahal Nabi melarang untuk pergi kemana? Ke dukun. Coba dia ruqyah dirinya. Bagaimana cara memberi sanksi pada diri sendiri bila diri tahu hal yang dilakukan adalah salah? Apakah cukup hanya dengan memperbaiki kesalahan itu? Terkadang salah yang sama selalu terulang tanpa sengaja. Kalau dia melakukan kesalahan, dia bertobat kepada Allah. Kalau kesalahan tersebut berkaitan dengan orang lain, maka dia harus minta dihalalkan dari orang tersebut atau dia mengembalikan hak orang lain ya. Adapun beri sanksi kepada diri sendiri saya tidak tahu ya, harus sanksi seperti apa, kesalahannya seperti apa saya tidak tahu ya. Tapi intinya kalau orang bersalah, dia bertobat kepada Allah. Kalau berkaitan dengan hak orang lain, dia kembalikan hak orang lain. Ustadz, bagaimana jika ada donatur yang ingin bersedekah tapi minta didoakan bagi penerima sedekah? Saya sebagai penyalur donasi, apakah tetap disampaikan ke penerima donasi sedekah? Karena rutin setiap minggunya beliau mendonasikan, tapi selalu minta didoakan agar anaknya bisa sembuh dari satu penyakit. Nggak apa-apa, sampaikan aja. Nggak apa sampaikan saja ya. Ustadz, bagaimana jika orang tua susah diajak untuk bertauhid? Kita sudah berkali-kali mengajak untuk meninggalkan riba, tapi tidak juga ditinggalkan. Berhutang di bank, ada terus kredit mobil,
Apa termasuk berdosa jika kita mendiamkannya? Dan apa benar tindakan kami? Mohon nasihatnya Ustaz. Kami masih punya orang tua yang senang sekali leasing. Dan apa itu termasuk kesyirikan? Karena pernah berucap, kalau enggak begitu gimana mau hidup? Terima kasih Ustaz. Enggak, kalau riba itu bukan syirik. Riba itu bukan apa? Syirik. Tapi dia maksiat. Dia maksiat. Nasihati terus ya, dengan pelan-pelan. Kalau semua orang dibilang semua langsung apa namanya? Nurut, ya, enggak perlu diutus Nabi ya. Memang namanya orang ya, orang tidak semuanya nurut. Itulah perjuangan, itu namanya dakwah. Kalau setiap orang dibilang nurut berarti iblis sudah mati. Iblis belum mati masalahnya. Iblis belum mati. Ya harus diulang-ulang sampaikan, apalagi orang tua dengan kata-kata yang lembut. Kalau dia bilang kalau enggak begini enggak bisa hidup, bilang aja masih banyak orang hidup tidak begitu. Masih banyak orang hidup tidak begitu. Dulu waktu saya meninggalkan musik, ada ucapan ya, apa bisa hidup kalau tidak ada musik, tanpa musik? Buktinya banyak orang hidup tanpa musik. Orang bahagia tanpa musik. Orang menyangka dengan musik dia bahagia, ternyata tidak bahagia. Dia semakin kecanduan, kalau tidak ada musik dia bingung. Justru akhirnya kalau kita sudah terbiasa tidak dengar musik, lebih enak hidup tentram. Lebih enak hidup tentram, lebih enak dengar Al-Quran, lebih enak dengar pengajian. Kita kan cari ketentraman. Benar musik ada kelezatan, tidak kita ingkari. Tapi kelezatan tersebut tidak mendatangkan kebahagiaan. Sama seperti zina, zina ada kelezatan, tapi tidak mendatangkan apa? Kebahagiaan. Ada yang bilang manusia dan Tuhan seperti wayang dan dalangnya. Artinya terserah dalangnya memperlakukan wayangnya. Saya bilang ya, kalau wayang nggak bisa apa-apa, antum bisa apa-apa nggak? Bisa. Antum bisa makan, antum bisa ngaji, nggak mau ngaji juga bisa. Antum mau sholat, nggak sholat juga bisa. Ya. Antum mau hidup, mau bunuh diri juga bisa. Ya, bisa ya. Ini perumpamaan yang tidak benar, tidak tepat. Ya. Karena manusia punya ikhtiar, manusia punya usaha. Benar, semuanya sudah ditakdirkan. Semuanya Allah yang sudah atur. Tapi kita tahu kita punya apa? Punya kehendak yang bisa kita kerjakan. Bisa menolak, bisa menerima. Kebanyakan jamaah kajian memilih-milih ustadz. Kalau ustadz yang dia sukai, maka mau pada hadir. Kalau ustadz yang tidak disukai, maka malas-malasan. Apakah ini termasuk kesyirikan? Jangan semua-semua sekarang syirik, ini syirik. Enggak juga. Ini tauhidnya terlalu mantap kali sampai mensyirikan sana sini. Ini bukan syirik. Ya manusiawi, orang selera ya. Mau diapain? Saya pernah ngisi pengajian. Satu masjid besar ya. Orang kebetulan waktu itu rame. Di tengah perjalanan ketua DKM-nya minta berhenti. Kenapa? Saya minta waktunya Ustaz, saya mau menyampaikan sesuatu. Silakan ya, Bapak ketua DKM silakan. Profesor atau saya lupa doktor. Intinya dia ceramah sebentar, waktu itu sesi mau tanya jawab. Terus dia bilang jangan hadir saja sama kajian Ustaz Firanda. Ustaz lain juga masih banyak, tolong hadir. Jamaah diam aja. Setelah itu dia bilang mau bicara, setelah pengajian dia bicara sama saya. Ustaz, gimana jamaah antum biar bisa hadir kajian-kajian Ustaz yang lain? Saya bilang, Ustaz, jamaah itu seperti seleranya beda-beda. Ada yang suka sate, ada yang suka tempe. Ya. Kalau suka sate suruh makan tempe belum tentu mau. Ya sudahlah, yang penting kita nggak ribut. Anda bilang. Ya. Jadi seorang berusaha belajar apa yang dia perlukan, Ada ustadz yang mungkin dia pandai berretorika tapi isinya tidak terlalu mendalam. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Saya kenal sebagian ustadz, isinya tidak terlalu dalam tapi retorika itu perlu dan itu ilmu tersendiri. Ada orang yang ilmunya dalam tapi tidak pandai berretorika. Sehingga yang kalau hadir sedikit, tapi padahal dia ini pintar sekali, kita tahu. Kita tahu sejak di jamiah dia pintar sekali, tapi dia tidak pandai berretorika ya. Nah, seorang terkadang suka yang begini, kita tidak bisa kita paksakan ya. Ada yang suka retorika, ada yang suka apa? Isinya. Ya. Kita memaksa ya. Tapi saya katakan seorang berusaha belajar dengan apa yang dia perlukan. Kalau ada pengajian memang dia perlu, misalnya fikih, misalnya dia tauhid, atau misalnya akidah atau sirah, dia perlu ya dia belajar. Meskipun yang menyampaikan mungkin tidak pandai berretorika, yang penting isinya banyak. Sehingga dia menambah ilmunya. Bukannya sekedar dia datang kemudian pulang sedikit yang dia bawa. Berusaha untuk pulang dia bawa yang banyak ya. Tapi ada orang selera ini itu bukan syirik ya, bukan apa? Bukan syirik ya. Bukan syirik.
Ustadz mau nanya, nikah menggunakan janur boleh atau tidak? Saya tidak tahu, janur itu kalau untuk hiasan nggak ada masalah. Tapi kalau janur tersebut ada keyakinan bahwasanya ini adalah anu, maka tidak boleh. Adapun hiasan, saya rasa ketupat dari janur ya lebih enak, atau mungkin dibuat hiasan-hiasan. Kalau hanya sekedar hiasan, maka tidak ada masalah insya Allah. Tapi kalau ada keyakinan harus pakai janur, ini kalau tidak pakai janur maka begini, maka jangan. Maka apa? Jangan. Kalau enggak pakai janur enggak serak, itu enggak benar ya. Sama seperti injak telur. Injak telur itu tradisi. Tapi kalau ada keyakinan kalau enggak injak telur nanti begini, maka itu enggak boleh. Berita toyur, tidak boleh. Tapi ngapain juga telurnya diinjak? Saya juga bingung ya. Apa faedahnya telurnya diinjak? Kemungkinan besar ada keyakinan di balik itu ya. Kemungkinan ada keyakinan besar di balik itu. Beda dengan kalau misalnya ada orang ulang tahun dilemparin dengan telur, itu kayaknya bukan keyakinan ya, tapi ngerjain kalau gitu. Ya. Kita tidak bahas ulang tahun, tidak. Tapi orang ngelempar telur kepada orang lain tatkala ulang tahun itu bukan keyakinan, tapi apa? Ngerjain. Tapi kalau tatkala nikah harus injak telur, ini saya khawatir di balik itu ada keyakinan tertentu. Baik. Suami saya tauhidnya sangat tinggi, namun keliru. Misalnya ia tidak mau berhenti merokok karena Allah Maha melindungi. Tidak mau silaturahmi pada saudara karena sudah Allah lindungi. Bagaimana meluruskan tauhid suami yang menyimpang? Yang enggak benar. Bilang kalau tauhid yang benar adalah mengagungkan perintah-perintah Allah. Ya. Perintah Allah suruh silaturahmi. Nah, kita mentauhidkan Allah berarti mengagungkan Allah. Kalau kita tidak silaturahmi berarti kita kurang mengagungkan perintah Allah. Tauhidnya dipertanyakan. Tauhidnya dipertanyakan. Sabarlah menasihati suami ya, sabar ya. Baik, demikian saja kajian kita. Ibu rahmatillah subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain ya. Jangan lupa lain waktu datang tepat waktu ya. Jangan telat ya. Demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.